Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu dengan NRP 50612510006. Di sini saya dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengajar geofisika di Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan chapter 12 yang berjudul Pelabuhan dan Tanah. Pelabuhan dan tanah. Bagaimana pelabuhan batuan? Anda telah mempelajari di bab 11 dan 10 bahwa mineral-mineral yang menyusun batuan beku mengkristal pada suhu yang relatif tinggi dan terkadang pada tekanan tinggi saat magma dan lava mendingin. Meskipun mineral-mineral ini stabil ketika terbentuk, sebagian besar tidak stabil selama paparan yang lama di permukaan. Dalam bab ini, Anda akan melihat bagaimana mineral dan batuan berubah ketika mereka terkena kondisi fisik dan kimia yang ada di eh, ada di permukaan. Pelabuhan, erosi, dan transportasi. Batuan yang tersingkap di permukaan bumi tersebut menerus mengalami perubahan oleh air, udara, suhu yang bervariasi, dan lingkungan lainnya. Faktor granit mungkin tampak tidak bisa dihancurkan, tapi juga bisa diberikan waktu paparan utara dan air. Isi pelabuhan mengacu pada kelompok pelabuhan yang proses yang mengubah karakter fisik dan kimia batu batu di atau tekanan permukaan. Misalnya jika Anda meninggalkan mobil terutama di iklim basah, pada airnya cat akan terkelupas dan logamnya akan berkarat. Pelabuhan dan sistem bumi. Tata surya. Pelabuhan terjadi di bumi karena atmosfer kita yang mengandung oksigen dan karbon dioksida, dan berlimpahnya air. Mars memiliki fitur-fitur yang menunjukkan bahwa air mengalir di masa lalu yang jauh. Dapat dilihat di kota 16. Meskipun Mars tidak lagi memiliki air permukaan, ia memiliki atmosfer angin di Mars. Suasana atmosfer kita sangat penting bagi proses peleburan. Oksigen dan karbon dioksida penting bagi pelabuhan kimiawi. Bumbu sebaran pada batas lempeng divergen. Garis tunggal menunjukkan batas transformasi. Garis tebal dengan segitiga menunjukkan batas konvergen. Dengan segitiga mengarah ke bawah zona subdi-subdi. eh dan konsep lempeng tektonik lahir pada tahun 1960-an. Dengan menggabungkan dua ide yang sudah ada sebelumnya, pergeseran benua dan pemekaran dasar laut,
Pergeseran benua adalah gagasan bahwa benua bergerak bebas di permukaan bumi, mengubah posisi mereka relatif satu sama lain. Untuk yang selanjutnya, pemekaran dasar laut. Pemekaran dasar laut adalah hipotesis bahwa dasar laut terbentuk di punggungan tengah samudra, kemudian bergerak secara horizontal menjauhi punggungan tersebut, puncak menuju palung samudra. Kedua sisi punggungan tersebut bergerak ke arah berlawanan seperti ban berjalan yang lambat. Sebelum kita melihat lebih dekat pada pelat, kita akan memeriksa gagasan awal tentang perpindahan benua dan pergerakan dasar laut, karena kedua gagasan ini mewujudkan teori lempeng tektonik. Eh, kasus kasus awal untuk pergeseran benua. Benua dapat disusun dengan demikian serupa hingga didapat disatukan seperti potong-potongan gambar teka-teki. Kesamaan garis pantai Atlantik di Afrika dan Amerika Selatan telah lama dikenal. Gagasan bahwa benua-benua pernah bersatu, lalu terpecah dan terpisah satu sama lain, telah ada selama dari 130 tahun. Dapat dilihat pada gambar 44.2. Pemecahan Pangea dan pergeseran benua secara GR Stores. Di awal 1900-an, Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi Jerman, mengajukan argumen kuat tentang pergeseran benua. Ia mencatat bahwa Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia memiliki batuan dan fosil Paleozoikum akhir yang hampir identik. Dan tanaman Glosopteris ditemukan di Peninsula dan batuan berumur Permian di kelima benua, dan sisa-sisa fosil Mesosaurus reptil air tawar ditemukan pada zaman eh, Permian batu hanya di Brasil dan Afrika Selatan pada gambar 4.3. Distribusi fosil tumbuhan dan hewan yang ditemukan di benua Amerika Selatan, Afrika, Antartika, India, dan Australia memberikan bukti keberadaan superbenua selatan Gondwana, Galapagos, dan tumbuhan mirip pakis lainnya ditemukan pada batuan berumur Permian dan Peninsula di kelima benua. John Gansu dan Taurus adalah reptil dari seukuran domba yang hidup pada periode Trias awal. Mesos ditemukan pada batuan berumur Permian di ujung selatan Afrika dan Amerika Selatan. Distribusi Gassi Paleozoikum akhir sangat mendukung gagasan Pangea.
Dilihat pada gambar 4.4, distribusi glasial Parisikum akhir panah menunjukkan arah aliran es, dan yang A itu benua-benua pada posisi saat ini menunjukkan distribusi glasiasi yang luas. Area daratan putih dengan panah aliran. Untuk yang B, benua-benua terkumpul kembali menjadi Pangea. Wilayah glasiasi menjadi jauh lebih kecil dari Arthur Holz 1965, Principles of Spatial Geology edisi kedua, Warner Press. Untuk yang selanjutnya pada gambar 4.5, Wexner menentukan posisi kutub utara dan kutub selatan untuk setiap bergeologi. Ia menemukan bahwa kutub-kutub purba berada pada posisi yang berbeda dengan kutub-kutub yang saat ini. Gambar 4.5a, ia menyebut pergerakan kutub yang tampak ini sebagai penggambaran kutub. Namun penggambaran kutub ada istilahnya yang menyisakan bukti. Bukti tersebut sebenarnya dapat dijelaskan sebagai cara berikut. Yang ke satu, benua tidak bergerak, sedangkan kutub-kutubnya bergerak. Penggambaran kutub pada gambar 4.5a. Yang kedua, kutub tidak bergerak dan benua bergerak. Pergerakan benua pada gambar 4.5b. Untuk yang ketiga, keduanya terjadi. Untuk yang selanjutnya 4.6, Wisner memplot kurva penggambaran kutub yang tampak dapat dilihat pada gambar 4.6 karena salah satu interpretasi data penggambaran kutub. Jika benua benua bergerak, Wexner yakin hal ini mendukung konsepnya tentang pergeseran benua. Yang selanjutnya, skeptisisme tentang pergeseran benua. Meskipun Wexner menyajikan kasus terbaik yang memungkinkan pada awal tahun 1990-an untuk pergeseran benua, banyak buktinya tidak jelas keberadaannya reptil darat di seluruh benua yang tersebar. Dijelaskan oleh jembatan darat yang diduga muncul dari dasar laut dan kemudian surut kembali. Ada atau tidaknya jembatan darat sulit dibuktikan tanpa data topografi dasar laut. Selain itu, fosil tumbuhan dapat menyebar dari satu benua ke benua lain melalui angin atau arus laut. eh eh, Pada gambar 4.7 dapat dilihat konsep pergeseran benua milik Wexner menyiramkan menyiratkan bahwa benua-benua yang kurang padat
bergeser melalui kerak samudra menghancurkan barisan pegunungan pada tepi terdepannya saat mendorong kerak samudra. Paleomagenisme dan kebangkitan pergeseran benua. Banyak penelitian pada tahun 1940-an dan 1950-an membuka jalan bagi kebangkitan kebangkitan kembali gagasan pergeseran benua dan penggabungannya bersama dengan pemekaran dasar laut ke dalam konsep baru tektonik lempeng. Penelitian baru ini mencakup dua bidang. Untuk yang ke satu, studi dasar laut, dan yang kedua, penelitian geofisika, khususnya yang berkaitan dengan magnetisme batuan. Untuk yang selanjutnya pada gambar 4.8, kemiringan magnetik inklinasi meningkatkan ke arah kutub utara magnet. Batuan di bagian bawah gambar adalah sampel kecil yang dilihat secara horizontal di lokasi A, B, dan C di globe. Oleh karena itu, kemiringan magnetik dapat digunakan untuk menentukan jarak dari sebuah kutub magnet utara. Jarum kompas menunjukkan kemiringan curam di dekat kutub magnet selain di Antartika. Dan foto ini diambil CC Plummer karena garis gaya magnet menurun lebih tajam saat di kutub magnet utara. Kemiringan penyelesaraan magnetik yang terpelihara dalam mineral magnetik di aliran lava dapat digunakan untuk menentukan jarak dari aliran ke kutub pada saat aliran terbentuk. Posisi kutub dapat ditentukan dari sifat palet batuan purba, kesejaran magnetik yang terawatkan dalam mineral magnetik menunjukkan kutub tersebut, dan kemiringan kesejajaran menunjukkan seberapa jauh kutub tersebut. Pada gambar 4.9 menunjukkan bagaimana aliran lava Permian di Amerika Utara menunjukkan posisi kutub Permian di Asia Timur. 4.9 ini paleotektonik aliran lava Permian di Amerika Utara menunjukkan posisinya kutub magnet utara di Asia Timur. Dan yang 4.10 ini penggambaran kutub yang tampaknya pada kutub magnet utara selama 520 juta tahun terakhir, bagaimana ditentukan dari pengukuran batuan di Amerika Utara merah dan Eropa hijau. Meskipun badan permen di Amerika Utara menunjukkan posisi kutub di Asia Timur, batuan permen di Eropa menunjukkan posisi yang berbeda lebih dekat ke Jepang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.10. Bukti terkini tentang pergeseran benua seiring dengan meningkatnya terhadap pergeseran benua yang dipicu oleh bukti paleomagnetik.
Penelitian baru dilakukan untuk mencocokkan benua-benua dengan mendefinisikan tepi yang benua sebagai titik lereng benua. Alis garis pantai saat ini yang terus berubah. Kecocokan antar benua yang jauh lebih tepat telah ditentukan pada gambar 4.19. Seleksi jika untuk menyocokkan jenis batuan antara Amerika Amerika Selatan dan Afrika. Area berwarna biru muda sekitar benua merupakan paparan benua bagian dari benua. Area berwarna di dalam benua merupakan sabuk batuan lebar yang berkolerasi dalam jenis dan usia dari satu benua ke benua lainnya. Panah menunjukkan arah pergerakan gletser sebagaimana ditentukan dari lurik. Yang selanjutnya, secara posisi kontinental, menunjukkan batuan menunjukkan masa ketika benua-benua pernah menyatu setelah benua terpecah. Batuan baru yang terbentuk menjadi berbeda. Bukti bukti paleomagnetik menunjukkan arah dan laju pergeseran yang memungkinkan penggambaran peta posisi benua kuno seperti pada gambar 42 tadi. Em, di saat yang sama ketika banyak ahli geologi kembali tertarik pada gagasan pergerakan benua. Harry Hess, seorang ahli geologi di Universitas Princeton, mengusulkan bahwa dasar laut mungkin juga bergerak. Usulan ini sangat kontras dengan gagasan Wagner sebelumnya yang berpendapat bahwa dasar laut tetap diam saat benua-benua bergerak menembusnya. Pada gambar 4.7 tadi, usulan Hess tahun 1962 dengan cepat dinamai pemakaran dasar laut karena menunjukkan bahwa dasar laut bergerak menjauh dari punggungan tengah samudra akibat konvensi mantel. Pada gambar 4.12, hipotesis pemungkaran dasar laut Harry Hess yang Hess mengusulkan bahwa konveksi meluas ke seluruh meter skala punggungan dan palu-palu dilebih-lebihkan. Untuk yang B, batuan mantel panas yang naik di bawah punggungan tengah samudra sumbu pemekaran menyebabkan vulkanisme berbasalitik dan aliran panas yang tinggi. Divergensi dasar laut membelah
lembah retakan dan menyebabkan gempa bumi dengan fokus dangkal bintang di punggungan. Tenggelamnya batuan dingin menyebabkan subduksi dasar laut yang lebih tua di palung, menghasilkan zona gempa bumi beneath dan magma andesit. Untuk yang selanjutnya, pelat dan gerakan pelat. Pada pengetahuan tahun 1960-an, muncul dua gagasan tentang pemindahan benua dan pergeseran dasar laut, menimbulkan kegembiraan dan emosi yang besar bertepatan di antara para ahli geologi pada akhir tahun 1960-an. Ide-ide ini telah digabungkan menjadi satu teori yang merevolusi geologi dengan menyediakan kerangka pemersatu bagi ilmu bumi. Teori lempeng tektonik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, lempeng adalah lempeng batu besar yang dapat bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi, seperti gambar 4.1 tadi. Permukaan lempeng mungkin seluruhnya terdiri dari dasar laut, seperti halnya lempeng Nazca, lem, lempeng Nazca lempeng, dan litosfer di bawah lautan bertambah usia dan ketebalannya dengan jarak dari puncak hubungan tengah samudera. Litosfer muda di dekat puncak pegunungan mungkin hanya sekitar 10 km, sedangkan litosfer yang sangat tua jauh-jauh dari puncak pegunungan mungkin sebal 100 km. Ketebalannya rata-rata untuk litosfer samudra mungkin 70 km, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.13 ini. Litosfer puna lebih tebal bervariasi, mungkin ketebalannya sampai 125 km hingga 200 hingga 250 km, baik di bawah bagian tertua, terdingin, dan paling tidak aktif di benua. Bagaimana kita tahu bahwa lempeng bergerak? Usulan bahwa permukaan bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng yang bergerak adalah hipotesis yang menarik dari revisioner. Namun mer- memerlukan pengujian untuk mendapatkan Untuk mendapatkan penerimaan di kalangan ahli geologi, Anda telah melihat bagaimana studi paleomagnetisme menunjukkan gagasan tentang pergerakan benua pada tahun 1990-an. Bahwa uji kritis dilakukan terhadap gagasan dengan pergerakan benua. Anomali magnetik laut pada pertengahan tahun 1960-an, survei magnetomer di laut mengungkapkan beberapa karakteristik menarik dari anomali magnetik laut. Sebagian besar anomali magnetik di laut tersusun dalam pita-pita yang terletak sejajar dengan
lembar retakan punggungan tengah samudra bergantian anomali positif dan negatif pada bab 2 membentuk garis-garis pola sejajar dengan punggung bukit. Nah, dengan contoh pada gambar 4,14, selanjutnya pengamatan terpenting Fine dan West adalah bahwa pola anomali magnetik di laut sesuai dengan eh, eh, pola pembalikan magnetik yang telah diketahui dari studi aliran lava di benua-benua pada gambar 4,15 dan bab 2. Kolerasi ini dapat dilihat dengan membandingkan pola pita berwarna pada gambar 4,15 pembalikan dengan pola gambar 4,14 anomali. Yang selanjutnya pada gambar 4,16, jika magnetik bumi memiliki polaritas normal, orientasi saat ini tanggul pendingin biasanya dimagnetasi tanggul yang mendingin ketika medan dibalik. Pada gambar 4,16 adalah dimagnetisasi terbalik. Mengukur laju pergerakan lempeng, ada dua poin penting tentang Feynman hipotesis asal anomali magnetik. Yang pertama adalah bahwa memungkinkan kita untuk mengukur laju pergerakan dasar laut yang merupakan sama dengan pergerakan lempeng. Karena benua dan dasar laut bergerak bersama-sama sebagai pelat. Em, dan yang selanjutnya memprediksi usia dasar laut. Hal penting lainnya, hipotesis Van Met adalah bahwa ia memprediksi usia dasar laut dilihat pada gambar 4,16D. Magnetik pembalikan sekarang diketahui telah terjadi kembali ke masa Prakambrium. Oleh karena itu, dasar laut dari skala usia dicirikan oleh pita paralel anomali magnetik. Pada gambar 2,20 menunjukkan pola anomali magnetik laut dan pembalikannya menyebabkan mereka selama 160 juta tahun terakhir. Coba lainnya zona retakan dan sesar transformasi. Inti dari pengepuran laut dalam menguji pergerakan lempeng dengan memungkinkan membandingkan usia dasar laut yang sebenarnya dengan usia yang diprediksi dari anomali magnetik. Uji coba ketat lainnya eh, pergerakan lempeng telah dilakukan dengan mempelajari kegempaan zona faktor.
Oh, saya tarik tektonik lempar. Dari lempeng tektonik menarik bagi para ahli geologi karena hal ini dapat menjelaskan secara umum distribusi dan asal-usul banyak fitur bumi. Fitur-fitur ini dibahas di seluruh buku ini dan kami rangkum di sini. Distribusi dan komposisi gunung berapi di dunia dapat dijelaskan oleh lempeng tektonik. Gunung berapi, plastik, dan aliran lava terbentuk di batas lempeng divergen ketika mantel panas batuan naik pada sumbu penyebaran gunung berapi andesit, khususnya yang berada di sabuk Sirkum Pasifik, merupakan hasil dari subduksi lempeng samudra di bawah lempeng benua atau lempeng lainnya. Lempeng samudra meskipun sebagian besar gunung berapi di dunia berada di batas lempeng, beberapa tidak. Hawaii adalah contohnya. Kita akan diskusikan beberapa gunung berapi terisolasi di mantel Plums dan titik panas pada bab ini. Distribusi gempa dan gerakan pertama sebagian besar dapat dijelaskan oleh lempeng tektonik. Gempa bumi fokus dangkal di sepanjang secara normal disebabkan oleh perluasan pada batas lempeng divergen. Gempa bumi fokus dangkal juga terjadi pada sesar transformasi jika lempeng bergeser satu sama lain. Zona gempa bumi dangkal yang luas terjadi tempat benua bertabrakan. Apa penyebabkan gerakan lempeng? Saat ini banyak publikasi yang beredar tentang mengapa pelat bergerak. Mungkin ada beberapa alasan untuk penggerakan lempeng. Apapun mekanisme penggerakan lempeng harus menjelaskan mengapa puncak penggunaan tengah samudra panas dan tinggi sementara paritnya dingin dan dalam. Untuk yang kedua, puncak gunung memiliki retakan tagangan dan tepi terdepan beberapa lempeng eh, menjam ke dasar laut, sementara tepi terdepan lempeng lainnya adalah benua yang tidak dapat menundukkan. Tidak diragukan lagi bahwa konveksi di mental terkait dengan beberapa cara penting untuk menggerakkan lempeng dapat dilihat pada gambar 4.12 tadi. Awan mantel dan titik panas. Modifikasi proses konveksi disarankan oleh W. Jason Morgan dari Universitas Princeton. Morgan mengusulkan bahwa konveksi telah terjadi dalam bentuk gumpalan mantel eh, sempit kolom batuan mantel panas yang naik melalui mantel banyak, seperti asap yang mengepul di cerobong asap pada gambar 4.31. Model Goldpalm, mantel yang naik ke atas menembus mantel dan
Basal banjir setelah rantai vulkanik terkait Gumpalan mantel yang naik mengadung ke kepala gumpalan panas berbentuk jamur dan ekor yang sempit. Itu yang B. Kepala gumpalan membentuk titik panas yang ketika mencapai puncak mantel dan menyebabkan penggerakan dan peregangan kerak serta letusan basal banjir. Untuk yang C ketika ekor naik ke permukaan titik panas yang lebih sempit membentuk gunung berapi. Untuk yang D pergerakan lempeng yang berkelanjutan di atas titik panas menciptakan jejak atau rangkaian gunung berapi. Pada gambar 4.3 pepecahan benua akibat kegumpalan mantel sebuah kubah terbentuk di atas gumpalan mantel yang menjulang di bawah semua benua. Tiga retakan radial terbentuk akibat aliran radial keluar dari puncak gumpalan mantel. Itu yang C, benua terpisah menjadi dua bagian di sepanjang dua dari tiga retakan tersebut dengan dasar samudera baru terbentuk di antara benua-benua yang terpisah. Retakan ketiga menjadi retakan gagal atau aula kogen yang tidak aktif dan terisi sedimen benua. Untuk yang D, contoh retakan radial Laut Merah dan Teluk Aden merupakan relatif aktif seiring semenanjung Arab menjauh dari Afrika. Teluk Aden memiliki punggungan samudra tengah dan lembah retakan di tengah. Retakan yang kurang aktif dan gagal Aulakogen merupakan lembah retakan yang ditunjukkan di Afrika. Di gugusan Pulau Hawaii hanya dua gunung berapi aktif di sudut paling tenggara pada gambar 4.36. Usia isotop basal Hawaii meningkat secara teratur ke arah bawah laut dan barisan panjang gunung berapi yang terendam membentuk punggungan es seismik di barat laut di Kau. Pada gambar 3.17, bagian besar punggungan es seismik di dasar laut tampaknya memiliki gunung berapi aktif di salah satu ujungnya dengan usia yang bertambah jauh dari pusat erupsi, namun pengeboran laut dalam telah menunjukkan bahwa tidak semua punggungan seismik bertambah usianya di sepanjang-panjangnya. Studi ini telah menghasilkan hipotesis alternatif tentang asal-usul penggunaan seismik. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi hipotesis Bloom itu sendiri. eh Kita udah sampai ke catatan akhir. Catatan akhir ahli geologi seperti orang lain rentan terhadap tren. Kebanyakan ahli geologi meyakini lempeng tektonik adalah teori yang menarik dan menerima sebagian model bumi yang eh berfungsi modifikasi dan penyempurnaan teori ini pasti akan terus berlanjut. Namun keyakinan yang meluas terhadap
suatu teori tidak serta merta menjadikannya benar. 200 tahun yang lalu, para ahli geologi mengetahui bahwa basalt mengkristal dari air laut. Pada tahun 1800-an, endapan Gletser diperkirakan diendapkan oleh banjir Nuh. Kedua gagasan yang keliru ini akhirnya dibantah oleh kerja lapangan yang melelehkan selama puluhan tahun dan perdebatan yang sering kali sengit. 4 tahun lalu yang pergeseran benua hanya menjadi catatan kaki di sebagian besar buku teks pengantar. Kini terdapat bukti kuat tentang pergerakan benua dan buku teks menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk seluruh bidang geologi fisika. Meskipun gagasan stabilitas benua menyediakan kerangka kerja bagi banyak buku teks terdahulu, kini gagasan bahwa benua berada dalam posisi yang tetap hanya menjadi catatan kaki sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Keberadaan diajukan terhadap konsep lempeng tektonik setelah diusulkan pada akhir tahun 1900-an. Beberapa fitur dasar laut tampaknya tidak sesuai dengan pergerakan dasar laut. Geologi di banyak wilayah benua tampaknya tidak sesuai dengan pergerakan dasar laut. Geologi di banyak wilayah tampaknya tidak sesuai dengan teori lempeng tektonik. Dalam beberapa kasus, bahkan sedikit pun tidak terlihat di kotak 4.3. Namun, sebuah ide revolusioner dalam sains selalu kontroversial. Seiring perkembangannya dari sebuah hipotesis yang keterlaluan menjadi sebuah teori yang diterima secara luas. Sedangkan banyak diskusi dan pengujian sebuah ide baru berevolusi dan berubah. Kebaruan ide tersebut memudar dan pengujian setelah prediksi yang berhasil. Aseismik bertambah usianya di sepanjang-panjangnya. Studi ini telah menghasilkan hipotesis alternatif tentang asal-usul hubungan aseismik. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi hipotesis Bloom itu sendiri. eh Kita udah sampai ke catatan akhir. Catatan akhir, ahli geologi seperti orang lain rentan terhadap tren. Kebanyakan ahli geologi meyakini lempeng tektonik adalah teori yang menarik dan menerima sebagian model bumi yang eh berfungsi modifikasi dan penyempurnaan teori ini pasti akan terus berlanjut. Namun keyakinan yang meluas terhadap suatu teori tidak serta merta menjadikannya benar. 200 tahun yang lalu, para ahli geologi mengetahui bahwa basalt mengkristal dari air laut. Pada tahun 1800-an, endapan Gletser diperkirakan diendapkan oleh banjir Nuh. Kedua gagasan yang keliru ini akhirnya dibantah oleh kerja lapangan yang melelehkan selama puluhan tahun dan perdebatan yang sering kali sengit. 4 tahun lalu yang pergeseran benua hanya menjadi catatan kaki di sebagian besar buku teks pengantar. Kini terdapat bukti kuat tentang pergerakan benua dan buku teks
menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk seluruh bidang geologi fisika. Meskipun gagasan stabilitas benua menyediakan kerangka kerja bagi banyak buku teks terdahulu, kini gagasan bahwa benua berada dalam posisi yang tetap hanya menjadi catatan kaki sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Keberatan diajukan terhadap konsep lempeng tektonik setelah diusulkan pada akhir tahun 1900-an. Beberapa fitur dasar laut tampaknya tidak sesuai dengan pergerakan dasar laut. Geologi di banyak wilayah benua tampaknya tidak sesuai dengan pergerakan dasar laut. Geologi di banyak wilayah tampaknya tidak sesuai dengan teori lempeng tektonik. Dalam beberapa kasus, bahkan sedikit pun tidak terlihat di kotak 4.3. Namun, sebuah ide revolusioner dalam sains selalu kontroversial. Seiring perkembangannya dari sebuah hipotesis yang keterlaluan menjadi sebuah teori yang diterima secara luas. Sedangkan banyak diskusi dan pengujian sebuah ide baru berevolusi dan berubah. Kebaruan ide tersebut memudar dan pengujian setelah prediksi yang berhasil mengubah skeptis menjadi pendukung. Terkadang dengan enggan, mungkin yang sama pentingnya para penentang pun mati. Sering penyempurnaan dilakukan pada lempeng tektonik dan semakin banyaknya pengetahuan tentang fitur dasar laut dan wilayah benua yang membingungkan. Teori tersebut mulai tampak lebih sesuai dengan lempeng tektonik. Berbagai keberatan pun berada dan lempeng tektonik pun diterima secara luas. Nah, itu eh, penjelasan dari saya dari chapter 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.